konon katanya semuanya rada-rada susah, cari duit juga susah katanya begitu. Nah ini adalah sebuah solusi. Jadi untuk Anda yang ingin berinvestasi bisa ke properti itu tadi Mas ya. Betul. Apalagi untuk Anda yang saat ini juga ingin punya rumah seharga 200 juta, 300 juta, tapi nggak harus dengan Anda menyiapkan dana sekian itu tadi. Nah ini yang paling menarik. Tadi sudah disinggung soalnya. Gimana Mas? Iya, sebelum ke situ Mas, saya ingin mempertajam mengapa properti tadi ya. Waktu kita masih banyak Mas? Oh masih aja. Ya. Sampai nanti malam juga nggak apa-apa. Masih agak lama. Maka sebelum itu pemirsa Rasi FM semua bahwa saya jadi ingat ketika saya memulai proyek tadi Mas di The Mainstream Mas. Itu kan saya tahun 2015 akhir 2016. Yeah. Itu harganya 239 juta Mas. Per unit. Per unit. Itu tipe 40, tanahnya 84 meter. 80 84 meter. Nah, itu tahun 2015 akhir, anggap aja 2016. Belinya rata-rata 2016. Karena 2015 saya masih persiapan lokasi. Nah, sekarang tahun 2020 Mas. Nah, kemarin ada ada dua yang dijual lagi dan sudah laku, itu rata-rata di angka 350 juta. Berarti selama 5 tahun. Selama 5 tahun, 239 anggap 240 ke 350, 110 juta. 5 tahun. 5 tahun. 110 50 tahun. Berarti per tahunnya adalah 20 juta. Benar ya? Berarti keuntungan selama 5 tahun itu bisa untuk beli rumah lagi kan? Artinya kan memang investasi properti ini juga sangat menjanjikan sekali kan gitu. Iya, jadi per tahun 20 juta. Per tahun 20 juta di perumahan kami gitu. Berarti diem saja, rumahnya nggak usah dihuni, sudah lah wis punya rumah yang lain kan, sudah rumahnya sudah bagus, sudah yang di perumahan nggak usah dihuni, apalagi disewakan, apalagi dikontrakkan kan dapat tambahan tadi. Berarti sebenarnya nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, kita digaji 20 juta per tahun dari properti tadi, digaji 20 juta per tahun. Nah, terus enaknya lagi Mas, properti itu bisa ditingkatkan nilainya dengan modal sedikit. Mungkin sedikit poles-poles bagaimana dipercantik. Nah, beli ke developer ke kami gitu kan ya, harga 230, 250 taruhlah gitu ya. Rata-rata developernya belum ada kanopi, belum ada pagar depan. Nah, sudah dipercantik, kanopi dipasang, kanopi kan di angka 9-10 juta mungkin habis, pagar mungkin di angka 15 jutaan. Sudah cuma tambah 9 sama 15, anggap 25 juta. Sudah bagus, berukut. Nah, itu rata-rata kenaikannya. Nilai tambahnya bisa terjual 50 juta. Berarti nambah selawe, malah tambah 50 juta. Berarti istilahnya tambah sedikit tadi ikernya ngikut dengan induknya itu tadi. Iya, jadi dipercantik dikit atau gini, rumah-rumah lama. Rumah-rumah lama yang kadang-kadang dijual agak murah gitu ya. Sudah dicacat ulang, gitu ya, dibersihkan, dicacat ulang. Kemudian apa yang kurang bagus, mungkin plafonnya bolong-bolong di plafon. Terus pagar belum ada pagar di pagar gitu kan. Yang bocor-bocor dibenahi. Nah, itu bisa meningkatkan nilai properti yang lumayan signifikan. Itu. Jadi dengan modal kecil itu bisa meningkatkan nilai ini. Nilai dari katakan tadinya ditawar 100 bisa jadi 150 juta ataupun 200 juta seperti itu. Dan itu tidak ada di instrumen lain. Di instrumen lain. Emas mau dia apain? Mau dipoles? Dibuntol? ya segitu aja. Ya segitu aja kan. Karena memang pengaruh pada berat mungkin sama karat. Pengaruh sama karat sama beratnya. Tetapi Mas, saya ingin ingatkan bahwa dengan keunggulannya properti juga ada kelemahan. Gitu kan ya. Jadi properti juga ada kelemahan. Kadang kalau kita nggak pintar jual properti memang agak lama. Gitu. Ya harus sabar memang harus sabar ya. Kalau emas kita langsung bawa ke bank syariah, bawa kantor jual lagi mungkin jual bisa. Tetapi nilainya naiknya kan tidak signifikan. Artinya sebanding lah, properti naiknya tinggi tetapi jualnya juga mungkin. Tetapi juga untung-untungan, kadang-kadang jual properti diiklankan sekarang besok laku ya banyak. Ada. Wah, kan gitu. Ya, itu tadi sudah diatur sama yang membukakan rezeki itu tadi. Terus kuncinya Mas, properti itu di legalitas. Betul.
legalitas. Seperti beli mobil, ada mobil tok lah BPKB ini ya sama aja. Ya. Gitu. Kita berbicara mengenai keunggulan properti, kenaikan dan sebagainya, tetapi rono sertifikatnya ya bodoh wae. Nah, itu penting. Kalau beli properti berarti harus cek dan dicek sertifikat. Harus lengkap. Cek dan dicek legalitas. Nah, Legalitasnya. kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf pemirsa Rasi FM, ini yang kadang-kadang kelewat. Apalagi kalau pengalaman mbah-mbah saya dulu Mas, beli tanah itu kan kepercayaan. Jadi orang ono tekok sertifikat itu. Nggak ada Nggak pedot. ada surat, nggak ada pedot. Ya. Orang-oran di Kantor. bersama kadang-kadang lebih bagus di kantor desa. Ya. Tetapi sertifikatnya tidak dibalik nama, gitu aja. Nah, kemudian 10-15 tahun lagi, wah aku duit tanah ning kono, tapi belum tak balik nama, gitu aja. Lah, yang misalnya saya hitungnya karo Mas Andra, sekarang kita beli Mas Andra rumah tanah gitu aja, nggak ada legalitas, nggak ada sertifikat, pokoknya kita kekeluargaan, tetangga, api-api gitu, tak beli Mas, harga segini, korea-koreaan. Nah, 20-30 tahun lagi, menurut saya mungkin kita nggak tahu, sudah sepuh dan sebagainya. Nah, akhirnya yang ngurusnya anak kita. Nah, atau kita sudah nggak ada lah, umur kita nggak tahu, atau kita udah nggak ada, maka anak kita yang ngurusin. Nah, kemudian ditanya, ini tanah saya, gitu kan, ini sudah tak beli sama bapakmu kan dulu gitu. Nah, anaknya bisa nggak ngakui loh, bisa kalah loh, karena namanya masih dia loh, masih dia loh. Nah, makanya, apalagi zaman sekarang, kalau zaman dulu masih keluarga dan sebagainya, maka zaman sekarang itu pastikan legalitas. Kalau beli properti, udahlah langsung dibalik nama. ngarai sedikit ada biaya notaris langsung balik nama. Karena urusan begituan juga riskan sekali Mas ya. Iya, karena tanpa sertifikat properti sama aja tidak akan naik. Apalagi Indon Sewu misalkan beli ke developer, gitu kan, beli ke kami juga saya lihat itu, karena kami pun kadang-kadang hilaf. Developer bisa hilaf. Mengaku juga. Developer pun bisa hilaf, gitu kan. Terima uang gitu kan ya, nah, ternyata izin belum lengkap, izin belum beres, sertifikat belum pecah lah, repot. Nah, maka kalau beli properti ke developer harus cek dan dicek. Pertama, mungkin sertifikat memang perlu waktu Mas, karena menurut saya birokrasi kita kalau mau pecah, mau perubahan PT dan sebagainya perlu waktu. Mungkin saat beli belum pecah, ya memang normalnya begitu. Tetapi monggolah dicek dulu ke notaris atau ke BPN. Saya mau beli perumahan sana, kayaknya sertifikatnya gimana? Belum pecah tidak apa-apa, tetapi benar-benar sudah terurus di situ. Istilahnya proses awalnya sudah hak milik dari. Iya. Terus kalaupun belum ada milik, misalkan sudah ada perjanjian dengan pemilik tanah ya. Karena developer kadang-kadang joinan Mas. Tanahnya tidak dibeli, tapi dia jaminan dengan pemilik tanah. Ya, bikin PT bareng dan sebagainya. Maka sudahlah cek dan dicek ke BPN, cek dan dicek ke notaris. Terus izinnya sampai di mana? Nah, izin memang perlu waktu. Birokrasi kita juga perlu waktu. Mungkin saat beli izin IMB-nya belum keluar, tetapi minimal sudah ada izin IPT. IPT itu izin pemanfaatan ruang. Jadi kalau di pemerintahan itu namanya ada RT, ada zonasi Mas. Zonasi yang boleh dibikin rumah, ada zonasi buat pertanian. Nah, kalau izin zonasinya sudah keluar bahwa lokasi ini boleh buat perumahan, maka IMB-nya insya Allah pasti boleh. Tinggal nunggu keluarnya aja, Tapi kalau IPT-nya belum ada, belum tentu bisa izin keluar. Soalnya pemanfaatannya itu tadi belum jelas istilahnya, belum jelas. Untuk pemanfaatan apa? Nah, pertanian atau perumahan itu tadi. Boleh IMB masih dalam proses, tetapi IPT tidak boleh dalam proses. Itu harus sudah keluar. Ketika beli rumah ke developer. Gitu, karena IPT itu gandolan awal, pintu masuk awal supaya izin perumahan disetujui. Diberikan. Gitu Mas. Pastikan legalitas kalau beli rumah developer. Juga reputasi pengembang, dia sudah bikin di mana, selesai atau tidak dan sebagainya. Yaitu karena itu tadi developer bisa hilang dan di bisnis manapun bisa hilang. Di bisnis manapun ya, bukan hanya developer. Kita lihat asuransi, sebuah asuransi besar BUMN ini lagi gonta-ganjing, nggak keluar juga dananya kan, besar BUMN kan. Nah, artinya memang atau bisnis apapun bukan jaminan kan istilahnya. Bukan pada bidang usahanya, tetapi pelakunya. Ya, itu Mas. Jadi pastikan legalitas kalau beli properti. Jadi sosialisasi juga harus selektif ya.
Untuk Anda yang ingin membeli properti harus cek dulu yang namanya legalitasnya. Kalau nggak gitu mungkin ya rada-rada sibuk sedikit nggak masalah. Saya lihat di tanahan ataupun di notaris, cek apakah memang sudah ada datanya, baru bisa berkata kan gitu. Terus rekam jejaknya, nah itu yang paling penting. Beres nggak proyek sebelumnya? Kalau proyek sebelumnya nggak beres, nah rekam jejaknya istilahnya nah hati-hati kan gitu loh, istilahnya harus selektif kan begitu. Jadi kalau kita pusaka online tadi juga sudah dijelaskan di beberapa titik di kota ataupun di daerah, khususnya di Magetan, kayaknya nggak ada masalah kan mas? Amin. Nah, Ngariboyo ludes, kayak jualan tempe, nasi pecel. Masalahnya saya orang Ngariboyo jadi tahu kan gitu loh. Jadi jualan di Ngariboyo itu udah lunas, sudah ludes, terjual semua. Nah itu ngomong lagi Ngariboyo mas. Ngariboyo saat saya launching 2017 harganya 190 juta. Tipe 40 tanggal 72. Boleh dicek yang beli awal pertama launching. Itu yang platinum yang sebelah timur. Yang non subsidi. Yang non subsidi sebelah timur itu 190 juta. Sekarang di unit terakhir saya, sekarang tuh jualannya adalah 300 juta. Berarti ada peningkatan 100 juta. hampir 50% selama 3 tahun. 3 tahun. 2017 ke 2020. 3 tahun loh saudara sih. Iya. 100 juta lumayan kan? Lumayan. Itu untungnya mau bikin rumah ataupun mau buat beli lagi juga dapat. Nah, developernya belum pergi. Lah, masih di situ. Masih di situ, udah untung segitu ya. Bahkan ada yang belum dihuni. Belum Jadi diapa-apain. proses pembuatan yang lain, unit lain juga masih belum ada yang belum selesai, masih dalam proses juga kan. Makanya beli properti itu kalau di perumahan di developer itu saat buka proyek pertama. Pasti ada. Ya, karena gini ya. Pasti ada harga murah kan gitu loh. Iya. Maksudnya Karena saya kasih bocoran nih. Developer itu ada strategi. Namanya mau masuk ke pasar, mau bikin proyek baru, gitu kan ya, mau penetrasi pasar. Ini saya ada proyek baru. Saya harus mengenalkan ke masyarakat. Nah, kalau mengenalkan itu kan kita tekan-tekan harga dulu. Misalnya margin itu Rp2, karena masih awal mau mengenalkan, Rp1 pun tidak apa-apa. Yang penting rame dulu, yang penting laku dulu, kan gitu ya. Yang penting rame dulu. Maka orang yang beli pertama, dia pasti lebih untung. dengan kualitas yang sama. Dengan kualitas yang sama, dengan unit yang masih banyak, kan pilih yang manapun bisa kalau beli pertama. Dengan developer ibaratnya untung Rp1 yang harusnya normal Rp2 gak apa-apa. Bahkan kadang-kadang nggak untung gak apa-apa, karena yang pertama. Nah, tetapi developer nanti ketika di unit pertama tadi untungnya dikit, nanti akan dikonversi di unit terakhir. Dia akan ngambil untung agak banyak, biar rata-ratanya sama, yang Rp2-nya tercapai. Kan gitu. Ini bocorannya ya, harusnya nggak kasih tahu, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak untung nggak mungkin lah. Tetap untung kan, namanya kerja kan. Maksudnya awalnya memang diberikan katakan keringanan untuk yang menginginkan unit di awal. Unit di awal sebagai bentuk apresiasi ngambil untung dikit. Tetapi di unit terakhir nanti pasti akan dinaikkan untungnya supaya rata-ratanya ketemu. Betul. Makanya kalau beli properti semakin ditunda itu semakin mahal, semakin ditunda itu semakin minggir dapatnya. Yang awalnya nggak bisa milih kan? Nggak bisa milih. Aha. Yang awalnya misalkan 200 juta dapat 5 kilo dari Magetan, kok ditunda-tunda 3-4 tahun lagi 200 juta itu dapatnya sudah 10 kilo dari Magetan. Sudah semakin minggir. Soalnya yang di Magetan sudah mulai habis. Nah, sudah mahal. Sebenarnya begini, yang paling diuntungkan adalah konsumen. Betul. Di awal itu kan. Mm-mm. Jadi konsumen ini sangat diuntungkan sekali dengan harga bukaan lah istilahnya. Iya. Pasti murah sekali. Pasti lebih murah karena developer mau mengenalkan unitnya. Betul. Mau penetrasi pasar, nggak berani pasang harga tinggi. Ya. Tapi developer nggak mau kalah, maka di unit-unit terakhir dinaikkanlah harganya biar untuk menutupi unit awal. Itu bocorannya kayak gitu. Maka belilah semakin cepat semakin. Ini adalah strategi Dan sosialisasi. bukan nggak harus beli di tempat saya, Aha. beli dimanapun begitu. Dimanapun juga sistemnya sama. Iya. Tapi lebih baik di tempatnya ini. Tapi yang jelas ya itu bocorannya tadi kalau di pusaka kalian ini kan yang terakhir kalau yang di Balikondo ini juga unitnya lumayan banyak sekarang ya. Ada 100 lebih unit yang disediakan nantinya untuk konsumen Magetan khususnya. Balikondo ini menarik, Mas.
Balikondo ini menarik karena apa? Kami membuka wilayah yang orang tidak terpikir di situ ada perumahan. Betul. Orang tahunya Ya, persawahan. iya. Karena memang lokasinya Mm-mm. awalnya kan persawahan dari situ. Iya, sawah tetapi tidak produktif di situ itu. Kalau khusus di tempat kami itu bukan sawah, jadi kebun. Tetapi kanan kirinya memang masih ada sawah. Nah, tetapi tidak produktif karena di situ air agak berat, air untuk pertanian. Tapi kalau PDAM, air minum dan sebagainya oke. Tapi air pertanian agak berat di Balikondo. Maka memang cocoknya buat perumahan. Nah, Balikondo itu sebenarnya kalau dari alun-alun Magetan itu cuma 5 menit. Cukup dekat sekali. Cukup dekat karena lokasinya mana? Itu kan di LP penjara itu, maka naik ke daerah Alas Tua sekitar 2-3 kilo. Belok ke kiri ada masjid. Sudah sampai. Tetapi orang tidak terpikir kok di situ bisa ada perumahan. Nah, padahal lokasinya sangat dekat dengan kota. Maka di properti itu ada gini mas, ada namanya sunrise area, ada sunset area. Nah, apa itu sunrise? Nah, sunrise itu berarti apa? Matahari terbit. Berarti area-area yang itu kalau di properti memang kayaknya agak minggir, tetapi harganya masih murah, tetapi ya nggak jauh-jauh banget dari kota. Nah, itu akan menjanjikan peningkatan nilai properti yang lebih cepat. Areanya sunrise. Nah, kalau area sunset itu kebalikannya. Area sunset itu adalah area yang sudah di kota banget, harganya sudah tinggi, memang bagus strategis tapi harganya sudah tinggi, sudah kota banget. Tetapi mau naik itu sudah susah. Soalnya dari awal memang sudah mahal. Nah, taruhlah MT Haryono mau Ya. saya udah kota banget nih, udah kota banget. Tanah 2 juta per meter, tanah 2 juta per meter taruhlah gitu. Nah, 2 juta per meter mau naik ke 3 juta, mau naik ke 2,5 juta, itu agak berat mas. Atau rumah di MT Haryono harganya 500 juta, nah, gitu ya, 600 juta, mau naik ke 600, mau naik ke 700, agak berat kalau di Magetan. Kenapa agak berat? Sebenarnya layak naik segitu, layak juga naik segitu, tetapi yang beli sudah nggak mampu lagi. Masyarakat Magetan mau beli 700 sudah jarang-jarang lagi yang mampu. Kan? Sebenarnya rumahnya layak naik, tetapi kemampuan beli sudah tidak mampu. Akhirnya apa? Mau naik ke 600 saja susah banget. Beda kalau agak minggir, harganya masih 200-300 juta dengan spek yang sama. Mau naik ke 400 Masih bisa. masih cepat. Gitu. Soalnya memang ada istilahnya di tempat lain masih di Magetan juga harganya ada yang segitu kan. Iya, misalkan di Balikondo harga 150 juta, gitu kan ya, rumah subsidi harga 150 juta. Kalau dibelikan di MT Haryono harga 500-600 juta, berarti di Balikondo dapat 5 gitu. Dapat 5 rumah, Dapat 5 unit. dapat 5 unit, nah kan itu. Tetapi untuk mana? Dibelikan 1 unit di di MT Haryono 500 juta, sama dibelikan di Balikondo dapat 5 unit. Setelah 5 tahun sama-sama dijual, nanti untuk mana 5 unit sama yang 1 unit ini? Ya. Iya. Mungkin Anda bisa memikirkan sendiri memprediksi katakan begitu ya, bukan memikirkan tapi memprediksi setelah 5 tahun yang akan datang apakah ada perubahan. Tapi saya yakin pasti ada. Nah, yang di MT Haryono yang 500 juta, 600 juta mau naik ke 600 juta itu susah, karena yang beli sudah orang-orang tertentu. Tetapi yang di Balikondo harga 150 juta mau naik ke 250, 5 tahun lagi, insya Allah lah, kalau menurut pengalaman kami. Artinya apa? Yang 500 juta dapat 1 unit, naik ke 700 juta berarti dapat 200 juta. Yang di Balikondo 150 misalkan jadi 100, 200 gitu ya, berarti 50 kali 5 sudah 250, sudah ada selisih. Apalagi menjadi 300 dan sebagainya. Maka sebenarnya kalau beli properti, pilihlah area-area sunrise, agak minggir, tetapi ya jangan jauh-jauh dari kota. Itu kenaikannya persentasenya lebih banyak, mas, lebih banyak. Berarti istilahnya kayak Ngariboyo, Balikondo, Mospati, gitu kan? Itu strategi sekali saudara untuk dijadikan tempat berinvestasi. Menjanjikan nilai kenaikan yang lebih gede persentasenya daripada yang sudah kota banget. Sudah kota banget. Ya. Biasanya kalau sudah kota banget mentoknya di situ ya mentok yang beli sudah tidak mampu lagi. Udah mahal banget, udah harga mahal. Maksudnya sekelas Magetan gitu loh maksud saya. Beda lagi Madiun ataupun Ponorogo atau Ngawi sudah beda lagi kan. Sudah beda lagi. Tetapi
secara umum akan sama. Yang di yang di pusat kota Madiun pun akan naik lagi juga mentok. Artinya yang beli akan orang-orang tertentu, tetapi sudah agak minggir, misalkan di Ring Road Madiun, daerah Mojopurno atau daerah mana agak minggir dikit, nah itu area-area sunrise. Istilahnya masih ada peluang lagi untuk naik setiap tahunnya. Oke. Setelah nggak terasa banget, jangan kemana-mana. Sudah banyak sekali nanti tadi yang sudah kita bahas. Tentu saja masih ada beberapa hal yang menarik nanti bakal kita bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap marah di 90,6 FM kita. Nah inilah menariknya, ngobrolin sesuatu yang menarik itu nggak akan terasa sekali, apalagi ngomongin properti kan gitu mas. Investasi yang tentu saja mungkin banyak orang yang saat ini lagi bingung, aku enaknya investasi apa ya, aku ada dana. Nah ini adalah solusi buat alternatif. Betul. Sudahlah punya dana. Sekarang apalagi masa COVID yang tidak menentu nih. Ada unjuk rasa dan sebagainya. Artinya akan gonjang-ganjing mungkin ya, gonjang-ganjing nilai rupiah, gonjang-ganjing inflasi dan sebagainya. Properti paling aman. Dan nggak usah beli di tempat saya. Silahkan beli dimanapun, nggak harus beli tempat saya maksud saya, nggak harus beli tempat saya, beli dimanapun, tetapi yang penting belikan properti, selamat sudah selamat, uangnya selamat. Kalau ditaruh di bank, gonjang-ganjing nilai rupiah turun, inflasi mat, kau bilangnya. Sudah belikan properti, belikan tanah samping rumah, belikan perumahan di perumahan mana, gitu. Sekali lagi nggak harus di perumahan kami, dimanapun, gitu kan, silahkan. Itu akan selamat. Ya. Nah, cuman saat ini kita menawarkan perumahannya milik sekalian. Jadi, ini adalah solusi juga. Solusi juga buat saudara yang ingin berinvestasi perumahan bisa ngambil di pusaka kalian. Gitu. Nah, ini masih paling menarik. Yang pengen beli, pengen punya rumah di masa pandemi COVID seperti ini, yang walaupun gajiannya UMR, ya kalau Magetan UMR kan nggak terlalu tinggi ya dibanding kota besar. Ini bagaimana mas? UMR di Magetan itu 1,9 juta. Nah ini ya, pertama kalau kita itu bergaji pas-pasan, kita itu harus bisa membedakan, mohon maaf nih kalau bergaji pas-pasan, antara kebutuhan dan keinginan. Sebenarnya panjang ini akan pembahasannya. Skala prioritas. Kita itu harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Kita sudah punya HP Samsung 2 juta, gitu aja. Terus sudah punya mobil. Kok enek Samsung terbaru harga 7 juta. Nah, ini kebutuhan atau keinginan? Nah, itu nggak sih? Atau ingin nggak sih? Atau ini butuh atau ingin? Nah, pertama siapapun harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, gitu ya. Maka kalau bisa membedakan itu, gaji berapapun insya Allah bisa termanage. Nah, yang menjadi penting adalah karena uang tergerus inflasi, maka yang namanya menabung, itu kan ya, menabung itu harus diprioritaskan. Tetapi bukan menabung yang diajari ayah bundaku dulu, yaitu nabung taruh di bank atau taruh di celengan gitu. Wis nggak zamane gitu ya. Maka nabunglah di properti. Nah, gaji 2 juta, 1.900.000 ya sudah, mau tidak mau saya ambil 30-40% gitu kan ya. Berarti berapa? 600-500 juta. Ini mati nggak mati, urip nggak urip, pokoknya 600 juta ini nggak boleh 600.000 ini nggak boleh tak pakai. Nggak boleh tak pakai 600.000 ini. Ini harus saya belikan, angsurkan properti, gitu kan ya. Nah, apalagi kalau sudah menikah, itu harus pinter banget ininya ya, mengatur ininya, manajemen keuangannya ya. Paksa, sudah paksa, kalau nggak dipaksa nggak akan bisa, karena keinginan itu banyak menurut saya. Kalau keinginan, nah manusia itu dapat A pengen B, dapat B pengen C kan. Nah, terus kita ada program di Pusaka Lain, namanya Pusaka Lain Member, mas. Pusaka Lain Member. Nah, Pusaka Lain Member itu apa? Dari rumah pun bisa dapat jutaan rupiah. Nah, jadi ibu-ibu mohon maaf yang habis sudah kerja gitu, ibu rumah tangga, habis masak jam 8-9, terus mau menyusuin anak, terus mau ngapain, biasanya nonton sinetron kan gitu. Nah, maka ambillah HP-nya untuk promokan perumahan kita. Manfaatkan HP-nya untuk promokan perumahan kita. Kemudian dia hanya tinggal setor nama. Mas, ini ada temanku mau beli, namanya ini, kasih kontak personnya ke kita, maka kita yang akan follow up. Nah, terjual rumah subsidi, maka dapat 1 juta per unit. Per unit.
Lalu rumah platinum 2 juta. Maka hanya setor nama, nggak usah follow up, nggak usah merayu, nggak usah untuk beli. Ya. Hanya merekomendasikan, ini temanku pengen beli rumah, dah gitu, setor nama, nanti kita akan follow up. Nah, artinya apa? Kalau kita bergaji UMR, kemudian kreatif seperti itu kan, jualan online, jualan rumah, jadi member kita, maka sebenarnya akan ada tambahan yang lumayan. Yang nggak perlu usaha yang katakan repot-repot. Nah, akan ada tambahan yang lumayan yang itu bisa buat beli rumah di tempat kami, gitu ya. Berarti beli rumah di tempat kami ngangsurnya dengan cara kami juga, kita nggak keluar dari nggak keluarin duit, nggak keluarin dari kantong kan gitu. Nggak keluarin duit dari kantong. Nah, apalagi kalau perumahan subsidi mas, perumahan subsidi kami di Villa Pusaka Balikonto itu kan harganya 150 juta, DP-nya mas itu 7.600.000. Nah, dapat kami lagi promo potongan DP 4 juta, berarti DP-nya hanya 3.600.000 untuk saat ini. Untuk saat ini 3.600.000. Nah, 3.600.000 itu nggak usah bayar sekali langsung, sudah angsur 6 bulan nggak apa-apa. Berarti UMR tadi 600 buat ngangsur DP kan bisa 600 6 bulan, udah ketemu DP-nya. Ya. Kan gitu. Berarti DP bisa diangsur selama 6 bulan. DP sama diangsur 6 bulan. Nah, memang nanti ada biaya ke bank, biaya notaris, gitu kan ya, biaya KPR, balik nama, pajak dan sebagainya itu sekitar 15 juta. Jadi nanti total sekitar 18 bayarnya. 18. Sudah 18 juta itu diangsur 6 bulan. Aku nggak kuat 6 bulan mas, mau 8 bulan. Yus nggak apa-apa. Yang penting punya rumah, gitu kan ya. Yang penting punya rumah, 8 bulan. Nah, setelah itu mas, angsurannya itu 1.800.000 per bulan bulannya. selama 15 tahun. Selama 15 tahun. Masih dapat subsidi dari pemerintah 700.000 per bulan. Berarti ketemunya 1,1 angsurannya. 1.100.000 per bulan selama 15 tahun. 1.100.000 per bulan sama 15 tahun. Itu UMR pun harusnya bisa ngambil, walaupun dia UMR. Apalagi dia kreatif, bantu jualin kita, gitu. Berarti udah ngangsur sendiri. Ya. Udah ngangsur sendiri. Bonusnya nanti buat bayar. Nah, itu. Jadi istilahnya kita nggak perlu ngeluarin duit dari dompet, tapi sudah dapat fee-nya, istilahnya kan begitu ya, dari pusaka kalian untuk mengangsur rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri. Beli rumah dapat rumah, Iya. ngangsur sendiri kan gitu. Jadi rumahnya bisa mencari duit sendiri kan. Oke. Nah ini yang menarik saudara. Jadi ada banyak keunggulan yang bisa Anda dapatkan jika Anda bergabung sama pusaka kalian. Apalagi ada membernya juga tadi mas ya. Ya. Ada membernya, program member, terus subsidi yang diberikan oleh pemerintah, keringanan tentu saja. Yang tadinya angsuran 1.800.000 menjadi 1.100.000 dan bongkanya juga lumayan, ada potongan banyak, jadi manfaatkan kesempatan. Karena ini promonya sampai kapan mas? Ini promonya akhir bulan. Sampai akhir bulan Oktober ini. Oktober. Jadi buruan cari mas bikin. Bayangkan mas, disubsidi pemerintah 700.000. Betul. 700.000 kali bulan, kali tahun selama 15 tahun itu jadi subsidi terus. Selama sampai lunas kan? Sampai lunas gitu kan ya, sampai lunas. Artinya apa? 700.000 kali 12 kali 15, banyak banget subsidi dari pemerintah. Eman-eman kalau nggak dimanfaatkan oleh warga Magetan. Karena menurut saya warga Ngawi, warga ini pun banyak yang beli tempat kita. Karena kita juga artinya daerah Karsidenan ini kalau rumah subsidi semuanya masih bisa beli. Bahkan luar kota masih bisa beli. Maka kalau warga Magetan tidak manfaatkan ini, tak pikir kok nanti eman-eman orang lain, orang yang masih dari kota lain yang ambil. Dan mas, uang 1.100.000 buat ngangsur kayaknya sekarang lumayan gede, kayaknya gitu kan ya. Tetapi bayangkan 4 tahun, 5 tahun lagi itu akan sama seperti bakso tadi, mengalami inflasi tadi. uang 1.100.000 4 tahun, 5 tahun lagi itu sudah nggak banyak. Betul. Sudah nggak banyak, padahal nilai rumahnya naik terus. Berarti nilai angsuran yang semakin tahun juga tidak semakin banyak, tetapi harga jual dari properti yang Anda dapatkan semakin bertambah. Nilai angsuran itu tetap 1.100.000, tetapi sebenarnya berkurang. Tetap secara nilai 1.100.000, tetapi nilainya itu berkurang karena uang 1.100.000 sekarang berbeda nilainya dengan uang 1.100.000 5 tahun lagi. Yang akan datang. Iya. Sedangkan rumahnya 150 juta 5 tahun lagi ya bisa Anda bayangkan sendiri. Iya sampai 200 lebih kan Bisa saudara. Anda bayangkan sendiri gitu. Nah, Mas Budianana,
waktu kita nggak terasa sekali, ini sudah di penghujung acara, jadi mau nggak mau juga kita harus selesaikan sesi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi kan begitu Mas. Iya, tadi saya dibocori siapa Pak Menteri rahasia. Kita minggu depan masih ada lagi, sama di jam 10 di hari Sabtu. Nanti kita minggu depan akan berbicara bagaimana menyekolahkan anak ke luar negeri gitu ya, tanpa beasiswa, walaupun bergaji pas-pasan. Ini adalah program dari Menarik nggak? Kita bisa menyekolahkan anak kita luar negeri. Taruhlah gini, sekolah luar negeri atau kedokteran. Sekarang, mohon maaf sekarang. Itu masuknya aja bisa 300, 400, 500 juta. Tanpa beasiswa lo ya. Kalau beasiswa yo, itu beda lagi. Nah, bagaimana cara kita, anak-anak kita nanti bisa sekolah luar negeri, bisa masuk kedokteran yang non beasiswa melalui properti. betul. Walaupun bergaji pas-pasan. Ini adalah bocoran untuk tema kita minggu depan. Iya. Jadi, nantikan obrolan kita berikutnya di obrolan bersama Pusaka Land. Dan untuk hari ini terima kasih Mas Bedinana sudah mampir di radio, sudah ngobrol-ngobrol banyak. Jadi banyak tahu tentang Pusaka Land. Tentu saja juga Sobat Terasi yang saat ini butuh informasi mengenai investasi apa yang paling menguntungkan. Nah, ini adalah solusi. Properti adalah salah satunya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Pusaka Land, bisa menghubungi Mas Bedinana ya. Jadi atau mungkin langsung datang ke Baligonto yang dimana di sana di terbatas bulan ini, member dan promo dan sebagainya. Nah, promonya hanya untuk bulan Oktober Sobat Terasi. Jadi manfaatkan harga yang sangat terjangkau sekali. Sebelum ada nanti bukan naik ya Mas ya, tapi ganti harga ya. Iya. Bukan naik tapi ganti harga. Nah, makanya mumpung ini belum ganti harga, buruan datang ke bagian pemasaran yang dan ini bukan kikisan bahasa marketing. Karena sudah terbukti banyak perumahan ya harganya naik. Dan tadi beli di pertama di Geraha Pusaka 190, sekarang udah mau 300 ya. Iya. Makanya mumpung saat ini masih awal, Anda bisa booking atau gimana boleh nanti untuk di kantor pemasaran. Terima kasih, ketemu lagi di minggu depan dan akhirnya dari kawasan Teater Komedi Gala sebagai saya Andra dan juga Mas Bedinana mohon pamit. Selamat siang, Sobat Terasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun.